Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsuddin SPDI. Saya mengikuti program PPG PAI dalam jabatan BID 2 LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2024. Dan hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja di SD Negeri Brangkal 2 Kepong Baru, Bojonegoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, tentunya sehat serta sempat sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Semuanya masuk ya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang akhlak baik menolong orang lain. Akhlak baik menolong orang lain. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas Bil maju memimpin doa. Ini ada. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Lagi. Terima kasih Bil. Untuk memulai pembelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Alhamdulillah.
Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Sudah, kita memulai pembelajaran. Dibuka bukunya di halaman 29. Nah, sebelum kita mulai materi, yang rambutnya masih berantakan dirapikan, yang kerudungnya penceng miring dirapikan. Nah, tuh bajunya dirapikan, kancingnya yang terlepas, lihat, rapikan. Semuanya pakai cardigan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar tentang akhlak baik, menolong orang lain. Tolong menolong dapat menciptakan persatuan. Meskipun berbeda agama, suku, dan ras, Rasulullah SAW selalu membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Ini Rasulullah SAW. Beliau juga menjenguk tetangganya yang sakit. Rasulullah menjenguk tetangganya yang sakit, yang kena musibah. Ini Rasulullah menjenguk. Padahal tetangganya itu berbeda agama. Nah, ini bedanya di situ. Berbeda agama, tapi Rasulullah tetap menjenguk. Padahal Rasulullah pada saat itu dimusuhi, ya kan? Dimusuhi sama orang kafir, orang beda agama, itu orang kafir. Selanjutnya, dan sangat membenci Rasulullah. Sangat membenci Rasulullah, beda agama juga, memusuhi Rasulullah pada saat itu. Nah, ini yang harus kita tiru, itu menolong, menjenguk, ya. Dari keterangan tadi, kira-kira yang dicontohkan Rasulullah ini yang tadi menjenguk orang sakit. Nah, kalau di sekeliling kita, pastinya kami kan bisa memberikan contoh. Memberikan contoh akhlak baik dan menolong. Itu yang pertama apa? Contoh penolong. Contoh penolong, memberikan pakaian kepada orang yang membutuhkan. Terus, apalagi? Memberikan beras kepada yang kena musibah. Itu selanjutnya memberikan uang donasi pada teman kita yang terkena musibah, terkena banjir. Ini sangat membantu. Nah, selanjutnya diperhatikan di layar. Nah, perhatikan. Ini kebaikan hati adalah rahasia bahagia. Menjadi orang baik hati tidak hanya membawa kebahagiaan. Hilal. Menjadi orang baik hati tidak hanya membawa kebahagiaan untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Mari kita jelajahi mengapa
Ada 3. Yang pertama apa? Membuatmu bahagia. Yang kedua, membangun hubungan. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, membuatmu bahagia. Melihat orang lain senang membuatmu juga merasa senang. Ini termasuk akhlak yang apa? Ada timbal balik ke diri kita, kembali pada diri kita. Kita melihat orang lain senang, kita juga merasa senang. Makanya hati itu harus dijaga, jaga kebersihannya, menjaga dengan baik hatinya. Jangan kalau ada teman kita yang senang, kita malah susah, kita malah sedih, ya. Ada teman kita yang nilainya bagus, kira-kira perasaan kita itu senang, jangan malah sedih. Itu namanya iri. Nah, yang kedua, membangun hubungan, menjalin ikatan yang kuat dan erat dengan orang lain. Menjalin ikatan yang kuat dan erat dengan orang lain. Jadi kita kalau menerapkan akhlak baik, menolong, suka menolong, tolong menolong. Kita menolong orang, suatu saat kita akan ditolong. Kita membantu orang lain, kita membantu teman, suatu saat kita akan dibantu teman. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Masih semangat? Nah, yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri, merasa berguna dan berharga bagi orang lain. Selanjutnya, perhatikan cara menolong orang lain. Yang pertama, bersikap peduli, berbagi dan bersedia membantu. Yang bersikap peduli, tanyakan kepada orang lain bagaimana keadaan mereka dan berikan perhatian. Ada teman kita yang datang pagi-pagi datang ke sekolah, tapi melihat wajahnya itu kok melas, wajahnya kok sedih. Yang kita lakukan apa? Kita tanyakan, kita bantu, ya kan? Kita tanyakan, kenapa kamu pil kok sedih? Apa kamu gak sarapan? Kenapa kamu lal kok merengut? Tanyakan. Jangan malah diejek, jangan malah dibully, ya kan? Selanjutnya, berbagi mainan, makanan atau barang-barang yang kamu miliki. Seperti tadi contoh yang kamu berikan tadi, ini memberikan beras kepada yang kamu sudah, memberikan pakaian kepada yang sudah, yang kepada yang membutuhkan, memberikan uang donasi kepada teman kita yang terkena banjir, teman kita yang terkena rumah, ini kita bantu. Makanya kita harus menjaga diri, kita harus menjaga keamanan diri kita dan lingkungan kita. Paham? Selanjutnya, bersedia membantu menawarkan bantuan ketika melihat orang lain membutuhkan. Kita dan teman kita yang kesulitan, kita harus siap membantu, harus siap menolong. Jadi tanamkan di diri kita, tanamkan refleks
refleks untuk menolong. Ada yang kesulitan kita tolong. Kecuali kejelekan di situ. Menolong dalam kebaikan itu kan harus, ya. Tapi jangan kalau menolong dalam dosa. Nah, selanjutnya contoh akhlak baik menolong teman. Yang pertama apa? Ilal bersikap ramah, sapa teman dengan hangat dan tersenyum. Kita ketemu teman, dan kita ketemu teman, jangan merenggut. Kita harus pasang apa Ilal? Pasang wajah, pasang wajah, senyum. Paham? Kita harus pasang wajah senyum. Yang kedua, Sakila bersedia membantu, menawarkan bantuan jika teman kesulitan. Sudah saya kasih contoh. Teman kita yang kesulitan, kita harus refleks untuk menolong. Jangan malah disyukurin. Ini tidak boleh. Ini sama saja tertawa di atas penderitaan orang lain. Yang ketiga, ramah apa? Menghormati perbedaan, menghargai perbedaan pendapat dan cara pandang. Kalau ada teman kita yang beda pendapat, kalau ada teman kita yang beda pemikiran, kita harus menghargai. Kita kalau tidak bisa saling menghargai, itu akan jadi perselisihan, akan terjadi permusuhan. Perhatikan, kalau manusia itu menjaga persaudaraannya, ini akan hidup rukun. Tapi sebaliknya, kalau manusia itu senang permusuhan, tidak menjaga kerukunan, tidak menjaga persahabatan, tidak menjaga persaudaraan, makanya akan timbul perkelahian, akan timbul permusuhan, dan akhirnya akan terjadi pecah belah. Ini selanjutnya berbagi kebaikan, manfaatnya luar biasa. Yang pertama adalah menyentuh hati, yang kedua membuat dunia lebih baik, dan yang ketiga membangun masa depan yang cerah. Aksi kecil bisa berdampak besar. Kita membantu seseorang, ada teman kita yang lupa bawa uang saku, contoh. Kita refleks karena kita sudah menanamkan di diri kita untuk saling membantu, ya kan? Ada teman kita, Arya, ada teman kita namanya Arya, tidak bawa uang saku. Nah, yaitu terlihat sedih. Terus kita melihatnya. Jadi yang kita lakukan itu apa? Memberikan sebagian uang kita, ya? Memberikan sebagian uang kita untuk dialihkan kepada Arya agar Arya bisa. Nah, itu. Ya? Selanjutnya, membangun masa depan yang cerah, inspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Nah, kita dengan melakukan menolong, melakukan akhlak baik, menolong, membantu, ini sama saja kita itu memberi contoh kepada teman yang lain, sama saja memberikan contoh kepada orang lain, dan orang lain itu akan
kesulitan. Ada orang lain yang lihat, dia tahu itu perbuatan yang baik. Ya akhirnya dia yang melakukan, kita juga dapat pahala karena dia meniru akhlak kita. Paham? Masih di paham? Nah, selanjutnya kesimpulannya. Nah, sebelum kesimpulan, nah ini perhatikan. Ini Rasulullah tadi. Itu orang yang padahal dia berbeda agama. Selain berbeda agama, sangat membenci Rasulullah. Ini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Bisa membaca? Bersama-sama, perhatikan. 1, 2, 3. Nah, di ayat ini kira-kira semuanya bisa baca ya. Perwakilan satu maju. Yang perempuan maju. Ya, yang keras sini ke kanan. Terus sentuh tangan. Ya, pakai lagi. Jangan sampai kalah. Yang perempuan, ayo maju. 1. Nah, kasih sentuh tangan. Untuk yang keras di 1, 2, 3. Selanjutnya bisa dilihat di layar itu arti dan maksudnya. Tolong-tolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Jadi yang saya sampaikan tadi, tolong-tolonglah dalam kebaikan. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Tidak boleh ada teman kita yang
mau mengambil mangga tangga, contoh. Ini kan? Ini perbuatan yang baik atau yang jelek? Termasuk akhlak baik atau akhlak jelek? Termasuk akhlak yang terpuji atau akhlak yang tercela? Akhlak yang tercela. Nah, siapa yang menang? Alah, nih. Jangan kita tolong. Sudah tahu teman kita kesulitan ambil mangga, tapi tidak mangganya sendiri, ya kan? Mangganya siapa? Mangganya tetangga. Kita tahu dia itu kesulitan. Nah, kita ambilkan kayu yang lebih panjang. Ambil kayu yang panjang, akhirnya mudah ambilnya, ya kan? Mengambil buah tapi mudah. Padahal sudah tahu itu perbuatan yang jelek. Nah ini loh, tidak boleh dilakukan. Membantu boleh, tapi membantu yang baik. Jangan membantu yang jelek. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Allah sangat berat siksanya. Setiap apa yang kita lakukan ini pasti ada balasan. Teman kita melakukan kejelekan, kita tipu. Ini loh, kita kan sudah tahu mana yang jelek, mana yang baik, dan mana yang buruk, ya kan? Kita harus memilih yang baik. Kalau sudah tahu itu buruk, jangan ditiru. Paham? Ya. Ayat di atas memerintahkan kita untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Menolong dalam takwa berarti saling menolong untuk takut kepada larangannya. Ada teman kita mau melakukan sholat, tapi musolanya, masjidnya berdebu, contoh. Kira-kira kita bisa bantu apa? Menyapunya, ngepel. Islam melarang kita untuk saling menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Terus ada teman kita lagi yang bertengkar. Kira-kira yang kita lakukan apa? Memisah, melerai, pisahkan, jangan malah ikut bertengkar. Musuh itu tidak bisa membuat panjang umur, kan? Ini tentang akhlak dari menolong orang lain. Selanjutnya, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, untuk kali ini disiapkan pensil penghapus untuk mengerjakan LKPD. Di LKPD ini lembar kerja peserta didik. Kita bagi kelompok. Untuk kelompok 1 Hilal, Alfi, dan Bil. Terus kelompok 2 Sakila, Cantika, Siti, dan Zaira. Untuk kelompok 4 Rahma, Farzan, Aziz, dan Arya. Siapkan pensilnya. Arya, siapkan pensilnya. Ya. Tulis nama bisa unggul. Sudah? Sebelum ditemukan
presentasi perwakilan dari satu kelompok. Dari kelompok 1 maju. Salam. Terus membacakan soal dan isinya. Namanya siapa, kelompok berapa, terus dibaca. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 maju. Selanjutnya kelompok 3. Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu. Itu jawabannya insya Allah sudah benar. Walaupun ada beberapa yang kurang pas, tapi masalah tapi cuma kurang pas. Sekarang ketua kelas dikumpulkan KTP-nya. Untuk LKPD ini dari perwakilan kelompok tadi sudah bisa dilihat hasilnya. Untuk materi sekarang ini dikira sudah paham. Mungkin ada yang belum paham tentang materi hari ini. Sudah paham semua? Ini tentang akhlak baik menolong orang lain. Menolong orang lain, menolong diri sendiri itu bagaimana? Menolong diri sendiri kira-kira apa? Menjaga diri, menjaga perkataan, menjaga lisan, termasuk menolong diri sendiri. Terus menjaga penampilan seperti pakaian. Ini sangat juga berpengaruh bagaimana penampilan kita. Kalau penampilan kita tidak rapi, akan dinilai apa? Anak yang kumuh atau lusuh, seperti rambut, seperti badan, ini tidak dijaga. Rambutnya di model yang kalau apa? Akan dinilai apa? Ya, ini makanya kalau apa-apa itu yang rapi, menjaga, termasuk menjaga diri kita harus rapi. Sampai sini kan? Nah, mungkin itu saja yang dapat sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa pesan saya setiap pelajaran pasti saya mengingatkan untuk apa? Jangan lupa sholat. Sholat sehari berapa kali? 5 waktu.
orang tua, prestasi kamu sudah bagus, jadi dibanggakan orang tua. Lalu menjadi anak yang membanggakan orang tua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pada pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa bersama. Dan juga berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan Allahumma ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.